Demokrat Lebaran Kuda Hitam. Sekadar mengingatkan, kalau pendemo sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran Kuda masih ada unjuk rasa itu, kata SBY, tanggal 2 bulan 11 2016, terkait dengan rencana pemerintah untuk membatasi pendemo dari luar Jakarta yang akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara berkaitan dengan kasus Ahok. Baru-baru ini, jangan merasa diri hebat. Lebih baik kita menjadi kuda hitam yang tidak diperhitungkan, tapi menang, kata AHY di depan ratusan anggota DPRD Partai Demokrat dari sejumlah provinsi dan kabupaten atau kota, Kamis 3 Februari 2022. Nasib Partai Demokrat bisa dikatakan miris. Sempat mengirim kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 2 kali berturut-turut. Dalam 2 pemilu belakangan nyungsep, hingga hanya menjadi partai mediocre saja. Kalah dari partai yang umurnya relatif sama sekelas, PKS dan PKB, yang kadernya sama sekali belum pernah menjadi elit pimpinan pemerintahan di Indonesia. Tapi itulah sejarah. Sekarang tampaknya Partai Demokrat sedang berupaya merintis jalan barunya di bawah kendali Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sang ketua umum. Bermaksud meraih kembali kejayaan, Demokrat mewacanakan politik kuda hitam. Wacana tersebut secara positif jelas menunjukkan sebuah sikap sadar diri, menyadari kenyataan bahwa Demokrat bukan lagi partai besar, bahwa Demokrat bukan lagi kekuatan politik yang punya pengaruh kekuasaan, dan bahkan Demokrat harus bergerak meninggalkan masa lalu menuju masa depan dengan caranya sendiri. Lalu, layakkah dan bagaimana peluang Demokrat ke depannya dalam wacana politiknya sebagai kuda hitam itu? Untuk dikatakan layak, ya layak-layak saja. Toh sejarah juga mencatat bagaimana Demokrat di pemilu 2004 dan kemudian menjadi pemenang pada pemilu 5 tahun berikutnya. Jadi, ketika ada niatan untuk mengulang sesuatu yang pernah diraihnya dulu, ya boleh-boleh saja. Tapi perlu diingat bahwa Demokrat sekarang jelas sangat berbeda dengan Demokrat yang dulu. Demokrat yang sekarang tampaknya lebih kaleng-kaleng dibanding dengan Demokrat yang dulu yang banyak mempunyai kader berpengalaman. Demokrat yang dulu punya Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ikon Demokrat yang sangat pas dalam setiap memainkan perannya. SBY menjadi magnet tunggal yang benar-benar bisa dimaksimalkan daya tariknya. Secara kemasan, SBY dulu seakan tiada lawan bagi para kompetitornya. Tongkrongan dan gaya bicaranya sangat menonjol dan begitu menarik perhatian pada waktu itu. Sebagai purnawirawan Jenderal TNI, SBY juga dengan lembut bisa memunculkan kesan tegasnya, kesan ketegasannya. Sementara sebagai seorang mantan menteri, SBY juga cakep ketika berbicara masalah kenegaraan dan birokrasi. Sebagai dirijen dari penantang, SBY berhasil mengorkestrasi para politisi berpengalaman di partainya, sehingga menjadi partai yang memikat. Sebagai elit partai, SBY berhasil merangkul kekuatan-kekuatan besar, sehingga membentuk penopang yang kuat dengan dia yang berada di puncaknya. Ketika menampilkan sosok yang kurang diperhitungkan dan terpinggirkan,
SBY juga begitu mendalami karakter dalam lakon playing victimnya. Ujung-ujungnya berperan sebagai kuda hitam, terbukti mampu menawarkan harapan bagi para pemilik suara dan kemudian meyakinkannya, sehingga SBY berhasil menjadi pemenangnya. Selanjutnya, terlepas dari berbagai catatan negatif yang ada, SBY berhasil mempertahankan kemenangannya hingga menjabat sebagai RI 1 untuk masa jabatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan Demokrat saat ini? Untuk menjadi kuda hitam, secara peluang tentu saja ada. Apalagi bila kedepannya Demokrat bisa lebih cerdas dalam memberi tanggapan terhadap suatu isu, atau lebih mampu menawarkan kebaruan bagi para calon pemilih nantinya. Sayangnya, semua itu tampaknya sudah terlambat. Sementara untuk mengejar keterlambatannya itu, waktu yang dimiliki sedemikian sempit dan Demokrat seperti tidak punya kemampuan. Demokrat sudah terlambat untuk mengidentifikasikan dirinya di hadapan para calon pemilih. Itu semua akibat dari pengambilan posisinya yang sedari awal menjadi pantulan dari si ikon SBY yang peragu. Demokrat memilih mengidentifikasikan dirinya sebagai penyeimbang, alih-alih dengan tegas berposisi sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai oposisi. Posisi ragu-ragu ini ternyata berimbas ke Demokrat saat ini. Akibatnya, mendegradasi secara nyata perolehan suara partai ini. Demokrat tidak kuasa menahan para simpatisannya yang memilih hengkang. Kemudian untuk menjadi kuda hitam nanti, tampaknya Demokrat juga tidak punya cukup sumber daya. Demokrat hanya punya AHY yang mayor purnawirawan, yang tanpa pengalaman di birokrasi, yang memimpin partai bersumber daya manusia meragukan, dan tanpa tanda-tanda memiliki gagasan yang berkemajuan. Nah, dengan waktu yang hanya kurang dari 2 tahun ini, apakah Demokrat mampu bersaing dengan PKS yang kuat berimet sebagai oposisi tulen, dengan PKB yang punya Caimin yang sebegitu nekat, atau dengan Nasdem yang terkenal dengan gerak cepatnya? Wah, berat. Untuk bisa menjadi kuda hitam, Demokrat harus berusaha yang terbaik, yang nilainya 100.